Pernah gak sih lu lihat penyanyi di TV yang sukses, terkenal, good looking, bergelimang harta, terus lu pengen seperti mereka? Lu kumpulin temen lo, kakek lo, tetangga lo, terus bikin band, punya album sendiri, bikin video klip, giliran lo upload yang nonton cuma 3 orang. Emak lo, cewek lo, dan adik lo yang gak sengaja mencet HP lo. Atau pernah gak sih lu baca kisah pengusaha geprek yang menginspirasi? Gagal bangkit, jatuh bangun, punya hutang, lunas, terus sukses. Waktu lu coba geprek, lu kira sukses, sehari langsung ludes. Gak taunya dimakan kucing. Terus lu mikir, Iya ya, mereka aja bisa sukses, kenapa gue enggak ya? Kan gue udah ngelakuin apa yang mereka lakuin. Kerja keras, jujur, disiplin, pantang menyerah, kerja tepat waktu. Kok mereka bisa sukses sedangkan gue enggak ya? sadar gak sih kalau lo itu terjebak logical fallacy? Lo terjebak survivorship bias, di mana lo cenderung fokus pada mereka yang berhasil dari suatu peristiwa dan mengabaikan yang gagal. Coba deh lo ingat-ingat, berapa banyak penyanyi yang gagal dari ajang pencarian bakat. Dari tahap awal aja udah ribuan yang gugur, yang bersinar pun bisa aja redup. Berapa banyak pengusaha yang gulung tikar di 3 tahun pertama, terlilit hutang, rumah disita, hingga bunuh diri. Iya juga ya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kebanyakan orang hanya melihat mereka yang berhasil dan cenderung mengabaikan mereka yang gagal? Itu karena bagi kebanyakan orang, yang paling penting dari mengetahui kisah sukses adalah bisa memperkuat harapan dan semangat untuk berjuang. Kisah anak muda yang gagal jadi penyanyi, untuk apa? Kisah pengusaha geprek yang bangkrut, untuk apa? Dan celakanya, kisah tentang kesuksesan seringkali hanya menggambarkan sebagian kecil dari kisah keseluruhan. Bisa saja, seorang penyanyi sukses menyampaikan kreativitas dalam mengarang lirik, kemampuan olah vokal, penghayatan dalam menyanyi. Tapi, seringkali mereka tidak menyampaikan faktor eksternal seperti manajer yang hebat, dukungan dari studio rekaman, selera pasar, penggemar yang setia dan fanatik. Begitu juga dengan pengusaha sukses. Mereka kerap kali menyampaikan konsisten pada tujuan, kerja saat orang lain malas, disiplin mengatur waktu. Tapi, mereka tidak pernah menyampaikan mentor yang berpengalaman, mitra strategis, koneksi dengan orang penting, terakhir keluarga kaya. Gue gak bermaksud untuk menjatuhkan semangat dan harapan lo. Gak ada salahnya lo jadi penyanyi atau pengusaha. Tapi, yang harus lo ingat, di balik kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab mereka, ada faktor eksternal yang berperan dalam kesuksesan mereka. Terus, apa yang harus gue lakuin? Pakai pesugihan? Pelihara jenglot? Ya enggak lah, lo tetap kejar impian lo. Lo harus bersikap skeptis terhadap klaim atau kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang kuat dan data yang lengkap. Selain mencari informasi tentang kasus negatif atau kegagalan, pertimbangkan bagaimana mereka dapat mempengaruhi hasil atau kesimpulan lo. Jangan hanya fokus pada keberhasilan semata. Dan yang paling penting, cobalah perkuat faktor eksternal lo. Cari teman yang ambisius dan loyal, tanya orang yang berpengalaman, gabung komunitas dengan penguasa. BTW, bikin band kui.